Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan lagi kuliah untuk mata kuliah Termodinamika 2 dan di pertemuan 7 ini kita masih akan melanjutkan materi tentang solution thermodynamics. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, setelah menyelesaikan pertemuan ini, mahasiswa mampu memahami dan mampu menentukan nilai properti fase liquid berdasarkan data keseimbangan uap cair. Jadi di sini kita akan membahas tentang properties fase cair berdasarkan data keseimbangan uap cair. Jadi VLE di sini adalah vapor liquid equilibrium, itu adalah keseimbangan uap cair, dan di gambar satu ini kita bisa lihat ini adalah gambar suatu vessel atau suatu wadah di mana di dalamnya itu terdapat campuran uap dan cair yang berada dalam keseimbangan. Nah, ketika uap dan cairan tersebut berada dalam kondisi setimbang, maka tekanan maupun temperaturnya itu akan sama di setiap bagian wadah ini, gitu. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas tentang fugasitas. Jadi di sini saya akan berikan persamaan-persamaan terkait dengan properties untuk fase liquid. Kemudian nanti di akhir saya akan ajarkan sedikit tentang bagaimana cara menyusun atau cara membuat diagram PXY dan juga diagram atau grafik yang menghubungkan antara properties fase liquid yang satu dengan properties lainnya. Jadi di sini pertama kita akan membahas tentang fugasitas terlebih dahulu. Jadi untuk fugasitas, misalnya kita punya suatu campuran vapor. Untuk senyawa I, suatu senyawa dalam campuran vapor, ini berlaku persamaan Fi, di sini ada V itu menunjukkan bahwa fasenya uap atau vapor, ini sama dengan Yi kali Si ini kan adalah koefisien fugasitas di fase uap dikalikan dengan tekanan. Di sini karena kita berbicara tentang kesetimbangan uap dan cair, maka dalam kondisi setimbang tersebut berlaku hubungan atau berlaku persamaan di mana fugasitas di fase liquid, di sini ada Fl, seakan sama dengan fugasitas di fase uapnya. Sehingga di persamaan pertama tadi, ini akan sama dengan FiL, akan sama dengan fugasitas di fase liquid, gitu. Nah, untuk pengukuran data VLE ini seringkali dilakukan pada tekanan rendah atau tekanannya di bawah atau sama dengan 1 bar, di mana pada kondisi tekanan tersebut fase uap itu diasumsikan sebagai gas ideal. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan di pertemuan yang lalu, apabila suatu gas itu merupakan gas ideal, maka koefisien fugasitasnya ini akan sama dengan 1. Nah, jadi aduh sebentar ya. Sebentar. Jadi di sini misalnya saya tuliskan, nih kan tadi karena kita mengasumsikan sebagai gas ideal, terus nilai koefisien fugasitas ini kan sama dengan 1, maka baik persamaan ini maupun persamaan ini akan sama dengan Yi kali P, karena ini koefisien fugasitasnya sama dengan 1. Jadi, pada akhirnya kita mendapatkan persamaan di mana fugasitas di fase liquid sama dengan fugasitas di fase uap, di mana itu persamaannya adalah Yi dikali P atau sama dengan tekanan parsial untuk fase uap. Jadi perlu diingat kembali bahwa Y itu menunjukkan fase uap nih, sementara X itu menunjukkan fase cair, gitu. Selanjutnya, jadi tuh pertemuan ini, materi ini tuh kita lebih ke membahas bagaimana sih kita mendapatkan suatu grafik gitu misalnya ya, atau properties fase liquid itu dari data eksperimen. Jadi nanti akan saya berikan contoh
Nah, di sini di tabel 2 ini ada suatu data eksperimen di mana data ini menunjukkan komposisi atau fraksi mol antara metil etil keton, campuran antara metil etil keton dengan toluen pada suhu 50 derajat Celcius. Jadi, di tabel ini yang merupakan data eksperimen itu adalah P, XI, dan YI. Jadi misalnya ada suatu eksperimen di mana kita peroleh data komposisi fase cairnya atau fraksi fase cairnya dan juga fraksi fase uapnya. Jadi ketiga data ini diperoleh data eksperimen. Kemudian selanjutnya adalah kita ingin menentukan berapa sih nilai fugasitasnya, atau nanti kita juga akan membahas tentang activity coefficient gitu. Jadi berdasarkan data eksperimen tersebut kita bisa menentukan nilai fugasitas, kemudian nanti activity coefficient, bahkan nanti kita bisa melihat seberapa besar sih penyimpangannya dari kondisi idealnya begitu. Jadi di sini kita lihat tabel 12.1, ini saya ambil dari buku Smith-Vaness. Di sini kita akan coba aplikasikan persamaan-persamaan yang tadi sudah dibahas dan yang nanti akan kita bahas. Jadi di sini pertama-tama tuh kita punya data P, X1 dan Y1 gitu. Kemudian di sini kita akan menentukan berapa sih fugasitas si komponen 1, kemudian berapa juga fugasitas komponen 2. Nah, tadi kan seperti yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya bahwa fugasitas ini sama dengan Y dikali P. Jadi untuk fugasitas komponen 1 sama dengan Y1 kali P, dan fugasitas komponen 2 sama dengan Y2 kali P. Kan? Nah, jangan lupa bahwa di sini kan Y1 di sini dari kolom ketiga ini, ya kan? Nanti sementara Y2, nanti jangan lupa untuk menghitungnya. Y2 itu sama dengan 1 min Y1. Nah, ini jangan lupa nanti untuk menghitung fugasitas komponen 2-nya, kita harus mengurangi 1 dengan Y1. Jadi di sini tadi saya lupa sampaikan bahwa komponen 1 itu adalah metil etil keton 1 dan toluen ini komponen 2 gitu ya. Jadi dari data eksperimen yang ini, yang 3 kolom pertama ini, kita bisa menghitung fugasitasnya dengan cara Y dikali P itu untuk Y1. Sementara untuk Y2 nanti kan 1 minus Y1 dikali P. Nanti kita dapat nilai fugasitasnya. Kemudian untuk 2 kolom terakhir ini nanti kita bahas lagi karena nanti persamaannya akan saya sampaikan di persamaan berikutnya. Nah, kemudian ini kita berbicara tentang, jadi ini pertama sebelum masuk ke slide berikutnya kita bahas sampai sini dulu aja. Sampai dengan nilai fugasitas. Nah, tadi hasil perhitungan ini digambarkan dalam sebuah grafik. Jadi grafik ini, figure 12.2 ini menggambarkan hubungan antara fugasitas F di sini di sumbu Y dengan fraksi atau komposisi fase cairnya untuk komponen 1, untuk metil etil keton. Kan? Kemudian nah, di sini kita bisa lihat ada 2 jenis garis. Yang pertama garis yang solid, garis yang hitam tebal ini. Dan kemudian ada garis putus-putus. Nah, garis yang putus-putus ini menunjukkan nih di sini ada the dash line represent the Lewis-Randall rule. Jadi ini adalah Lewis-Randall, di mana Lewis-Randall ini menunjukkan nih hubungan antara komposisi dengan fugasitas pada larutan ideal. Jadi gambar yang putus-putus ini menunjukkan larutan ideal. Nah, kemudian untuk fugasitas yang tadi kita peroleh dari tabel ini, dari data percobaan ini, itu digambarkan dengan garis yang hitam tebal ini, gitu. Jadi bisa dilihat bahwa
percobaan ini tuh bukan menunjukkan larutan yang ideal karena dia ada penyimpangan dari garis idealnya. Itu. Kemudian di sini saya tuliskan bahwa Lewis-Randall Rule menunjukkan hubungan antara komposisi dengan fugasitas pada larutan ideal, di mana untuk larutan ideal fugasitas itu kita bisa hitung dengan XI kali FI. Nah, ini akan sama dengan juga XI I dikali PI 1. Nah, ini PI 1 ya. Ini persamaannya sama, ini untuk yang ideal, begitu. Selanjutnya, kita ke slide berikutnya. Nah, kemudian untuk properties yang kedua, kita berbicara tentang activity coefficient. Jadi kalau misalnya untuk liquid phase atau untuk fase liquid itu ada beberapa properties yang penting. Yang pertama tadi fugasitas, kemudian berikutnya yang kedua adalah activity coefficient. Jadi activity coefficient ini merupakan koefisien atau faktor yang digunakan dalam termodinamika untuk menghitung deviasi dari kondisi idealnya dalam campuran suatu senyawa. Jadi dengan adanya activity coefficient ini kita bisa lihat seberapa besar sih deviasi yang dihasilkan dari kondisi idealnya, begitu. Kemudian di sini ada persamaan-persamaan yang digunakan. Activity coefficient itu dilambangkan dengan gamma. Ini gamma ya, ini gamma. Gamma I sama dengan FI per XI FI. Atau sama dengan perbandingan antara fugasitas yang aktual dibagi dengan fugasitas ideal. Ini ideal ya. Nah, dari persamaan ini, tadi kan kita sudah bahas bahwa fugasitas itu kan sama dengan YI dikali P, sementara untuk fugasitas yang idealnya adalah XI dikali PI1. Makanya pada akhirnya kita dapatkan persamaan untuk memperoleh activity coefficient adalah ini YIP dibagi dengan XI kali PI1. Ini adalah persamaan umum yang digunakan untuk menentukan atau memperkirakan nilai activity coefficient. Nah, dari sini kita kembali lagi dulu ke slide yang tadi, di mana tadi data pada tabel itu kan menunjukkan di 2 kolom terakhir itu ada data activity coefficient. Nah, jadi di sini kita kembali lagi. Nah, di sini YI. YI tadi itu kan sama dengan nih, YIP per XI PI1. Jadi di sini, maaf. Nanti dari untuk menentukan gamma 1 ini kita bisa menghitungnya dengan Y1 ini dikali P dibagi dengan X1 dikali P1 sat. P1 sat yang ini 36,9. Nah, jadi kira-kira nanti untuk menghitungnya seperti itu. Nanti insya Allah di akhir penjelasan ini akan saya berikan contoh perhitungannya di Excel. Sekarang kita lanjutkan dulu untuk teorinya. Tadi setelah kita berbicara tentang activity coefficient, kita punya properties untuk liquid phase yang berikutnya, yaitu excess Gibbs energy. Nah, excess Gibbs energy ini bisa digunakan untuk data maksudnya ini bisa digunakan untuk mengecek data percobaan apakah valid atau tidak. Nah, untuk data yang valid itu bisa kita ketahui apabila plot persamaan ini GE per XI X2 RT berupa garis lurus. Nah, untuk GE per RT sendiri ini bisa dihitung dengan X1 ln gamma 1 tambah X2 ln gamma 2. Kemudian di sini di tabel 12.2 ini masih VLE data untuk metil etil keton dan toluen masih pada suhu 50 derajat Celcius. Tadi kan kita di tabel 12.1 kita sudah menghitung sampai gamma 1 dan gamma 2. Ini adalah kelanjutannya di mana kita menghitung
Len gamma 1, len gamma 2, GE per RT, dan GE per X1, X2 RT. Jadi tadi dari data yang gamma 1 dan gamma 2 hanya tinggal kita lenkan. Kemudian untuk GE per RT di sini kita bisa hitung dari sama ini. X1 len gamma 1 tambah X2 len gamma 2. Nah, diperoleh hasil yang di kolom ini 1, 2, 3, 4, 5. Kolom ke-6. Kemudian yang di kolom terakhir itu adalah GE per X1, X2 kali RT. Jadi dari hasil di sini, ini kita bagi dengan X1 kali X2. Nah, keempat parameter ini, di mana itu len gamma 1, len gamma 2, GE per RT, serta GE per X1, X2 RT. Nah, ini merupakan properties untuk liquid phase. Nanti saya akan jelaskan juga bagaimana cara menggambarkan grafik yang menunjukkan hubungan dari si properties ini. Tuh. Nah, ini tadi yang saya bilang, jadi berdasarkan data pada tabel tadi, setelah kita hitung activity coefficient-nya, kemudian kita hitung excess Gibbs energy-nya, kita bisa membuat plot. Di sini ada 2 plot. Di plot yang pertama ini adalah hubungan antara tekanan dengan komposisi. Di sini komposisinya ada yang fase uap dan fase cair. Kemudian di gambar yang B adalah ini menggambarkan properties liquid phase yang tadi, yang ada 4 itu. Tergantung pada komposisi fase cairnya itu. Jadi hubungan antara komposisi fase cair terhadap properties untuk liquid phase tersebut gitu. Tuh di sini dikatakan bahwa yang gambar B ini adalah properties liquid phase dan korelasinya. Nah, untuk teorinya mungkin itu saja dan saya tidak terlalu banyak memberikan materi di pertemuan ke-7 ini. Nanti berikutnya saya akan tunjukkan bagaimana cara perhitungan atau bagaimana cara penggunaan persamaan-persamaan tadi, sekaligus saya tunjukkan bagaimana cara untuk mengeplotkan data-data tadi sampai diperoleh grafik seperti ini. Sekarang kita pindah ke Excel. Sebentar ya. Ini. Nah, sekarang kita masuk ke Excel. Jadi ini kan sebenarnya pertemuan ini tuh kita mau melihat bagaimana sih cara memperkirakan nilai fugasitas, bagaimana cara menentukan nilai activity coefficient, terus gimana caranya memperkirakan properties untuk fase liquid itu berdasarkan dari data percobaan. Jadi biasanya data percobaannya itu berupa ini. Biasanya awalnya data percobaan yang diketahui itu adalah P atau tekanan, X1 atau fraksi mol di fase cair, dan Y1 fraksi mol di fase uap. Karena kan ini kan kita berbicara tentang keseimbangan uap cair, jadi pasti ada yang fase cair dan ada yang fase uap. Nah, kemudian di sini tadi dari referensi juga dari Smith-Vanes tadi, untuk yang 12,3 kPa ini merupakan P2 sat, jadi adalah tekanan uap vapor pressure yang untuk komponen 2, di mana tadi komponen 2 itu adalah toluene, sementara yang 36,09 ini adalah vapor pressure untuk metil etil keton. Jadi misalnya pertama-tama tuh kita punya data percobaan atau data eksperimen yang ini yang saya tandai biru. Kemudian kita hitung fugasitasnya dulu. Di sini ada F1, ada F2. Di sini tadi kan kita ketahui bahwa Fi sama dengan Yi dikali P. Berarti otomatis ini sama dengan, saya sambil ketikkan lagi, F1 sama dengan Y1 dikali P. Gitu, ya kan? Terus untuk F2, jangan lupa F2 itu kan berarti Y2 dikali P, di mana Y2 itu sama dengan 1 min Y1. Y2 sama dengan 1
min Y1 ya. Jadi di sini sama dengan 1 min Y1 ya kan, dikali dengan P. Ya, itu. Kemudian berikutnya kita lanjut ke perhitungan activity coefficient. Di sini udah saya tuliskan juga bahwa activity coefficient sama dengan YIP per XI PI1. Jadi sekarang kita coba hitung. Kita mulai dari baris kedua. Karena di baris pertama ini nggak ada nilainya. Jadi kita hitung dari sini. Y1 kali P dibagi dengan X1, P1, SAT. Jadi sama dengan Y1-nya tadi yang ini. Y1 dikali P dibagi dengan X1 dikali PI SAT. Berarti ini P1 SAT ya. Jadi karena kita mau menghitung gamma 1, oke kita X1-nya dikali dengan P1 SAT. Di mana P1 SAT tadi adalah yang ini. Ya. Enter, hasilnya segini nanti tinggal ditarik ke bawah. Kemudian untuk gamma 2-nya sama, tapi jangan lupa nanti Y2-nya itu sama dengan 1 min Y1 dan X2-nya sama dengan 1 min X1. Kemudian untuk lennya ini gampang, tinggal dilenkan dari gamma 1 dan gamma 2. Nah, selanjutnya sekarang kita hitung GE per RT. Nah, dari persamaan yang ini, GE per RT sama dengan XI len gamma 1 tambah X2 len gamma 2. Nah, jadi ini udah jelas ya, tinggal kalian masukkan aja. Nah, kemudian untuk yang ini, berarti ini sama dengan hasil yang ini tadi, dibagi dengan X1 kali X2. 1 min X1. Nah, begitu. Nah, kan kita sudah punya data semuanya. Kemudian sekarang saya akan tunjukkan bagaimana untuk mengeplotkan data-data ini. Pertama, ini saya geser dulu aja. Nah, pertama nih kita mau mengeplotkan, kita mau membuat gambar seperti yang di slide tadi, grafik PXY, berarti kan kita butuh data ini, P, X, dan Y. Nah, kita masuk ke pilih chartnya yang ini, yang scatter with smooth line. Nih, nah kemudian kita sesuaikan ini, aksisnya, sumbu X-nya mana, sumbu Y-nya mana, kita sesuaikan. Masuk ke select data, kemudian ini kita edit dulu, misalnya kita mau series name-nya, kita mau bikin garis yang menghubungkan hubungan antara tekanan dengan fraksi mol fase cair, berarti kan Px. Di mana untuk sumbu X-nya ini adalah X1, ya kan? Dan untuk sumbu Y-nya sama dengan tekanan. Ya, bisa kita oke. Kemudian untuk yang garis kedua kita edit juga. Kita mau bikin garis yang menghubungkan antara P dengan Y. Di sini X value-nya itu kan yang Y1. Ya. Kemudian untuk Y value-nya ini adalah tekanan. Udah. Kita oke. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Nah, ini merupakan hubungan antara tadi di sini. Mungkin saya kasih access title. Nah, di sini adalah tadi tekanan. Susah. Ini ada P, tekanan. Dan di sini ada X1, Y1. Nah, kurang lebih caranya seperti itu. Nah, ini adalah grafik yang menunjukkan
menunjukkan hubungan antara tekanan dengan komposisi si campurannya, gitu. Kemudian untuk yang kedua, saya akan menunjukkan bagaimana cara menggambarkan, bagaimana cara membuat grafik yang menggambarkan hubungan antara, fraksi mol fase cair dengan, properties untuk fase cairnya itu, gitu. Di mana kan tadi properties liquid phase-nya itu ada ln gamma 1, ln gamma 2, Ge/RT, dan Ge/X1, X2 RT. Jadi ini saya tandai dulu mungkin. Nah, ini. Jadi kita mau bikin hubungan antara ini dengan X1. Ya, sekarang saya blok dulu. Sudah saya blok, kemudian saya insert. Ini pemilihan ininya sama. Nah, sekarang kita cek ini datanya sudah benar atau belum. Kita coba select data. Nih, kita ln gamma 1 dulu ya. Ln gamma 1 itu X value-nya, jadi kan emang di sumbu X-nya itu kan kita ada data fraksi mol fase cairnya kan. Berarti ini untuk sumbu X-nya itu X1 sudah benar, kemudian untuk sumbu Y-nya ln gamma 1 udah benar. Sekarang untuk ln gamma 2, ini udah benar X1 dan ini udah benar X2. Kemudian untuk Ge/RT, kita lihat juga. Untuk X value-nya X1, untuk Y value-nya saya geser Ge/RT sudah benar. Dan yang terakhir Ge/X1, X2 RT itu untuk X value-nya X1 sudah benar dan Y value-nya sudah benar. Nah, oke. Nah, jadi sebentar saya lengkapi dulu mungkin. Oh, di sini kan campur, berarti di sini aja. Di sini adalah X1. Jadi di sini fraksi mol fase cairnya. Kemudian yang di sini ini kan karena tadi macam-macam ya. Jadi untuk yang kuning ini menunjukkan Ge/X1 X2 RT, dan yang abu-abu ini Ge/RT, yang orange ln gamma 2, dan yang biru ln gamma 1. Nah, kalau di gambar yang di slide tadi saya tunjukkan bahwa ini tuh, jadi sebenarnya untuk yang variabel atau parameter Ge/X1 X2 RT ini kita bikin trendline. Jadi supaya dia tuh, jadi untuk mengetes atau melihat data itu valid apa enggak, kita lihat dari nilai yang ini tadi, Ge/X1 X2 RT. Kalau misalnya dia lurus gitu kan, atau linier, berarti itu datanya valid. Tapi semakin dia melenceng atau menyimpang dari garis lurus, maka bisa dikatakan bahwa datanya itu tidak valid. Jadi ini sekarang kita lihat, kita add trend line. Nah, di sini saya pasang garis linier dan saya coba tunjukkan R square-nya berapa. Di sini, nah, sini R square-nya 0,96 dan ini menurut saya masih cukup valid datanya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kurang lebih begitu gambaran untuk materi pertemuan 7 tadi. Jadi tolong yang ini dipelajari lagi. Pastikan kalian bisa menghitungnya sampai dengan menyusun atau membuat plot grafik ini gitu. Jadi untuk masing-masing mahasiswa silahkan dicoba lagi sendiri apa yang udah saya ajarkan ini. Kalau misalnya materi yang bingung silahkan ditanyakan. Mungkin untuk materi pertemuan 7 saya rasa cukup. Sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.